Nama exponya itu Agro Expo dan Festival Seni Budaya Desa Ngablak, tepatnya di lapangan Surokrido. Kesenian kita sudah menurun. Ini memang dari nenek moyang. Untuk sahabat agro semua bisa mengenal beberapa tarian daerah di Indonesia ini. Oke, kita lanjut ke kegiatan hari kedua. Welcome back to Triberkat TV channel. Jadi kita ada di hari kedua. Jadi hari kedua itu kita meliput beberapa kegiatan. Yang pertama itu masih ada kontes seni budaya juga. Terus yang kedua ada lomba mewarnai anak-anak TK. Terus dan yang ketiga kita juga mewawancarai beberapa gapoktan. Terus ada juga kelompok wanita tani dan juga ada kelompok petani milenial. Jadi yang pertama itu kita mewawancarai gapoktan ya. Jadi ceritanya itu acara ini itu dipegang atau ditanggung jawabi oleh beberapa kelompok wanita tani dan gapoktan di Kelurahan Ngablak, di Desa Ngablak ini. Jadi itu panitianya pun itu dari beberapa kelompok wanita tani dan gapoktan. Jadi mereka tuh benar-benar satu kesatuan lah intinya ya. Jadi nggak ada tuh namanya saingan-saingan. Jadi mereka tuh satu guyup rukun buat memajukan lagi sektor pertanian di Desa Ngablak ini. Jadi penasaran gimana hasil wawancaranya? Langsung. Di hari kedua ini, acara Agro Expo diawali dengan kegiatan lomba mewarnai setingkat TK dan PAUD sekecamatan Ngablak. Antusiasme dari peserta lomba dan wali murid sangat tinggi. Para peserta juga sangat bersemangat dalam berkompetisi untuk meraih juara. Dan di hari kedua ini pula, masih ada beberapa penampilan kesenian tari tradisional, diantaranya soreng, topeng ireng, dan masih banyak lagi. Soreng sendiri merupakan kesenian tradisional asal Jawa Tengah, tepatnya berada di lereng Gunung Merbabu dan Andong. Soreng menggambarkan semangat prajurit yang tegas, gagah, dan penuh energi. Lalu, tarian topeng ireng sendiri berasal dari Magelang yang memiliki arti Toto Lempeng Iromo Kenceng, yang artinya menggambarkan semangat gotong royong masyarakat lereng Merapi. Selanjutnya, kita mengajak beberapa ibu-ibu panitia dari KWT Sari Rejeki dan juga KWT Mersika untuk mengobrol santai terkait kegiatan Agro Expo kali ini. Kita juga berbincang-bincang dengan Ibu Maryam dari KWT Tunas Mawar dan kakak-kakak dari KUB Petani Milenial terkait kegiatan di komunitas mereka dan juga tentang pertanian tentunya. Di sini kami berbincang dengan Bu Tuti dan Bu Justina dari KWT Sari Rejeki dan juga ada Bu Tini dari KWT Mersika. Ternyata, lebih dari 10 KWT dan Gapoktan yang bergabung menjadi panitia di Agro Expo kali ini. Semua kelompok tani di desa saling bekerja sama untuk memajukan sektor pertanian. Kemudian, tujuan dilaksanakannya Expo kali ini yaitu untuk mengembangkan ilmu para petani desa dan juga mengenalkan produk-produk pertanian kepada khalayak umum agar lebih maju. Menurut Bu Tini, bisa juga memperkenalkan Desa Ngablak ke mata dunia dan memajukan lagi semangat para milenial. Di Desa Ngablak sendiri, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sayur mayur, mulai dari varietas lokal hingga varietas dari mancanegara. Contohnya seperti kubis, tomat, paprika, lotus, dan juga buah bit. Serta ada juga peternakan sapi perah dari KWT Merapisari atau Mersika.
Mulai dari pertanian hingga peternakan, mereka saling bekerja sama. Limbah dari peternakan akan diolah untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan lahan. Jadi tidak ada yang terbuang dan bisa bermanfaat untuk lain hal. Acara Agro Expo di Ngablak baru tahun ini dilaksanakan. Namun, sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan maju di sektor pertanian mengikuti Agro Expo kali ini. Harapan Putini dan teman-temannya, acara Agro Expo seperti tahun ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Semangat dari ibu-ibu dan bapak-bapak Gapoktan sudah tidak perlu diragukan lagi. Semangat untuk bersatu dan maju sudah mereka tanamkan. Ya, Bu Mariam. Iya. Bu Mariam dari KWT ya, Tunas Mawar. Tunas Mawar. Iya. Ini daerah mana, Bu? Serumbung. Serumbung. Serumbung Magelang, Serumbung sana. Oh, Serumbung. Serumbung perbatasan antara Jogja dan Magelang. Gitu. Ibunya di sini di KWT sebagai apa? Saya sebagai koordinator ketua. Oh, jadi Iya. ketuanya. Iya. Udah berapa anggota KWT-nya? 30 lebih. Sudah 30 Iya. lebih. Berdirinya dari tahun 2018. 2018 Iya. sudah 30 orang lebih. Iya, Oh. iya. Emang anggotanya itu dari usia berapa sampai berapa, Bu? Tidak terbatas. Oh, berarti bebas. Iya, bebas. Anak muda juga boleh. Boleh. Mas justru boleh, itu kan petani milenial. Kesibukannya apa, Bu? Di KWT saat ini? Saat ini banyak kita mengolah olahan salak. Oh. Salak kita proses menjadi itu seperti itu. Ada geprek salak, ada manisan salak. Saya ambil ya, Bu ya. Monggo silakan. Oh, ini salak ini. Ya, Oh, itu yang iya. manisan itu juga. Satunya. Itu juga dari anggota kita. Ya. Itu. Terus kita juga menanam tanaman-tanaman seperti ini. Ini nanam sendiri. Iya, di KWT kita. Iya, macam-macam. Ya, ada stroberi, ada daun mint, ada tabu lampot, tanaman buah. Saya kira tuh emang ambil dari luar terus ini cuma memasarkan Enggak, saja. ini produk kita semua ini. Oh. Kita nggak pernah pulang, nggak pernah beli. Itu kita seperti itu. Berarti memang Iya. menanam sendiri ya? Iya, yang dipamerkan ya produk kita tidak beli. Mm-mm. Itu kan original lah itu. Mm-mm. Kita Sampai seperti itu. olahannya pun juga olahan kita sendiri nggak ya? pernah tolak, iya. Anggota kita semua. Iya. Banyak ya, Bu. Ini cabai-cabai apa, Bu? Ini cabai hitam jenis cabai hias. Cabai hias. Iya. Oh, yang di bawah itu juga ya? Sama ini sudah laku. Kemarin banyak banget bapaknya, alhamdulillah banyak peminatnya ini. Saya tuh jarang lihat ini Iya. loh, apa cabai-cabai yang Iya. ini. Tapi di sini bisa lihat unik juga Karena ya. unik ya. Heeh. Berarti tanaman hias ini pun juga tanaman sendiri, Bu. Tanaman sendiri ya. Ini nanam di rumah masing-masing atau memang ada lahan Ada di demplotnya. Oh, ada demplotnya. Itu di tempat saya. Demplotnya kira-kira 800-an meter. Itu di belakang rumah sama samping rumah. Dan untuk anggota semua kan pada petani salak kebanyakan. Buat kita salaknya seperti ini. Ada salak madu, salak gading seperti ini. Oh, ini salah. Ini salak gading. Putih ya bentuknya. Ini ya, warnanya seperti ya. gading iya. 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 Ini salak gading dan ini salak pondok. Tapi yang untuk brand desa Agope ini itu salak gading. Oh, salak gading. Iya. Ini salaknya harganya memang lebih mahal. Lebih mahal Iya, ya? lebih mahal. Lebih itu. Salak gading ya namanya Ini ya? yang gading, Oh, yang ini madu gading. sama pondok, ya. Oh, yang Ada ini yang 3 madu. jenis, ya. Ini Ini pondok. pondok juga. Iya, iya. Kalau gading tuh khas ya, ini nggak terlalu coklat ya warnanya ya? Enggak, memang seperti ini. Warnanya kulitnya kuning, rasanya agak manis-manis, rada bertekstur asem gitu lah. Oh, ada manis, ada Heeh, asamnya. heeh. Saya kembali. Ya. Nah, ini aku dapat apa namanya brosur ya? Iya. Brosur desa wisata Iya. daerah mana ini? Sudimoro. Desa Sudimoro Serumbung ya, Kecamatan Serumbung. Kecamatan Serumbung. Ya, dari sini ke timur arah jalur Jogja sampai SPB Umbalidono kiri kira-kira 4 km, tapi jalannya parah sekali, jalannya Jalannya seperti parah? sungai. Iya. Karena apa? Emang Karena pertambangan jalur ya? pertambangan, iya jalur perjalanannya rusak parah. Kalau sampai di rumah saya itu kalau jalan mulus 5 menit, sekarang 30 menit belum sampai. Parah sekali, berlubang-berlubang, pokoknya seperti kali asap lah katakanlah. Gitu. Berarti emang karena pertambangan juga terus Iya, jalannya parah gitu. iya padahal daerah subur makmur di tempat kami hasilnya itu kan hasil itu sungai itu kan pertambangannya kan dananya juga besar kok. Tapi kok jalannya seperti itu, kita mau komplain ke siapa? Oh, gitu. Padahal ini desa wisata
wisatanya tuh Iya, banyak loh ini. iya, jalannya memang rusak parah. Memang, kalau bisa ya Bapak Gubernur lah bisa tinjau di sana bagaimana Pak Ganjar. jalannya. Pak Ganjar minta tolong disurvei jalan itu, jalan dulu, jalan pertambangan dari SPBU Baledono ke atas itu Pak, coba. Ini karena apa namanya potensi desa wisatanya Iya, juga bagus di iya, sana ya, potensi Bu, desa ya. wisata iya. Iya, di sana juga ada Pekeng Haus Salak juga, tapi jalannya parah. Iya, seperti itu. Kami berharap jalan diperbaiki. Potensi hasilnya tuh juga bagus-bagus ini dari tanaman hias, Tanaman salak dan lain-lain iya, ya, banyak iya, dan sekali. olahan salak iya. Ini sayang aja karena ini ya jalannya. Iya, karena jalannya memang jalannya yang sangat tidak mendukung. Ya semoga kedepannya bisa lah ya jadi Iya. halus gitu Iya, malah. harapan kita sesegera mungkin kalau bisa. Amin. Iya. Nih karena banyak pengunjung ya ini di KWT ini lumayan ramai ya, jadi kita agak geser pindah tempat. Namanya dunianya atau lingkungannya itu udah pertanian gitu ya, udah kental dengan pertanian. Nah kalau di kota-kota tuh KWT tuh susah banget Bu, intinya kayak mungkin bisa dibilang masih lemes gitu untuk bergerak. Itu ada tips-tips gitu nggak Bu? Biasanya harus ada seseorang yang penghobi di tanaman-tanaman itu. Jadi anggota tinggal mengikuti, buat lomba yo dia punya, tidak lomba ya dia punya, ada yang butuh dia punya, tidak ada yang butuh dia punya. Jadi orang tersebut memang penghobi dan dimanfaatkan sendiri bagi yang penghobi itu. Berarti Konsepnya memang seperti itu. emang harus ada satu yang menggerakkan Satu gitu ya atau Bu, dua ya? yang punya hobi seperti itu dan bisa menggerakkan semuanya. Itu urusannya seperti itu. Jadi 30 orang itu bisa aktif semua ya? Bisa. Tapi yang satu itu harus kuat. Harus kuat ya? Selama pengalaman saya dari 2018 sampai sekarang belum pernah bro, tetap Oh, ada. iya? Iya, tetap ada. Setiap dibutuhkan tetap ada. Kesini itu undangan atau memang suruh mewakili gitu? Suruh mewakili dari Balai Pertanian Kecamatan Serubung, suruh mewakili ke sini. Iya. Memang KWT ini udah Ya, sudah terbiasa. Iya, ya. Dimanapun pasti kami yang mewakili. Dari Kecamatan Serubung. berarti ini kan masalah isu pangan nih Bu, kan disuruh apa namanya kayak menanam di pekarangan rumah itu udah berjalan belum? Sudah. Oh sudah. Sudah sekarang baru ada program baru Asmantoga. Asmantoga itu tanaman obat. Oh. Asuhan iya, iya. tanaman mandiri itu, asuhan mandiri toga. Sekarang baru digerakkan seperti itu. Karena kemarin pas pandemi, orang-orang disuruh minum jamu-jamuan, itu terus kita digalakkan menanam seperti itu. Terus sekarang ini baru mulai. Setiap warga minimal punya 5 jenis tanaman toga. Contoh jahe, kunir, laos, kencur, daun mint, daun salam, macam-macam itu banyak. Itu sangat bermanfaat sekali. Kita punya KWT, kita punya Asmantoga itu jadi satu sangat bagus sekali. Ini ya berarti walaupun kegiatannya banyak tuh masih tetap bersemangat. Iya, Terus ya. Padahal kita semua kan kebanyakan petani salak ya. Tapi di waktu luang kita bisa berekspresi seperti itu. Berarti hasilnya pun juga nggak hanya dari salak Iya. atau dari apa ya? Iya, kita harus punya sumber dari beberapa teman. Kalau orang desa lah katakanlah dari pertanian sawah yang pokok, tapi dari perkebunan, pemanfaatan lingkungan, dari kolam-kolam kanan kiri ya. Kalau orang kampung itu seperti itu. Orang kota sebenarnya juga bisa melakukan seperti itu. Kita tanam di toilet, itu kan bisa. Asalkan ada kemauan dan Iya, semangat iya. ya Bu ya. Ada kemauan dan semangat dan telaten itu. Iya dan telaten. Iya. Pokok telatennya itu. Itu berarti apa namanya untuk menggerakkan di lingkungan itu sendiri juga udah nggak perlu tenaga yang lebih ya Bu Nggak ya. usah, kita langsung pergi WA aja sudah. Gitu ya. Iya. Karena emang saking semuanya semangat gitu Iya, ya untuk semangat mengambil orang langkah. kampung seperti itu. Tadi itu sebenarnya apa Bu? Mungkin apa? Mariam. Mariam. Iya. Isinya apa aja Bu konten-kontennya? Itu ya kegiatan Kegiatan kita. ya? Iya, Kegiatan kegiatan KWT. kita iya. Kalau tunas mawar Nah, itu ya? iya, kegiatan kita. Soalnya kita selain di pertanian, kita juga sering belajar di organisasi seperti itu. Berarti emang ada kegiatan rutin juga ya Bu? Iya, kalau di organisasi juga lebih sering. Kita seperti itu. Berarti malah itu emang apa ya kuncinya ya Bu ya. Jadi hasilnya tuh nggak cuma dari satu aja, tapi juga dari yang lain terus harus sama-sama semangat. Iya, seperti itu. Walaupun cuma ada satu nih kira-kira yang lebih, tapi kalau dia semangat dan punya bisa rasa dicontoh. pengen Buat bergerak. contoh, iya. Dulu awalnya saya ya juga ada
ada orang lewat argopo gawe koyo ngono kan seperti itu awalnya dunia dina tapi sekarang ada Ya, mobil lihat datang, hasilnya. bawa mobil bawa penuh tanaman koyo ngono gitu itu semacam orang Jawa itu Ya semoga semakin maju lah ya Bu. Sudah semakin maju bagus ini perkataan. Terima kasih atas waktunya. Udah mengganggu nih agaknya. Ya lagi banyak pengunjung juga. ada asisten kok iya Oh iya terima kasih ya Bu ya. sama-sama. Assalamualaikum. Salam.